Oke guys, kita mulai yang topik hari ini. Udah kelihatan ya? Ada. Nah, ada ya. Jadi ini aku sempat bikin format turnamen untuk yang komunitas skalanya. Turnamen Malang Cup. Malang is my hometown ya. Jadi kemarin itu ada kafe ya, kafe tempat makan gitu, teman. Kan aku pulang kampung, terus dia minta untuk bikin proposal untuk turnamen gitu, bentuknya gimana, konsepnya gimana. Ya udah aku bikinin apa ya, sekasar ini kasarannya gitu, tapi nggak dimajuin dan dia akhirnya pakai apa udah publish sendiri gitu. Karena aku cuma sekedar membantu, tapi ini bisa jadi referensi untuk bikin turnamen. Nah, bikin turnamen untuk sekelas yang regional. Nanti aku ada yang slide untuk yang MPL juga. Oke, yang pertama adalah kalau proposal itu selalu oh ya aku bilang ya di sini tuh nanti pentingnya adalah portofolio dari kita sebagai pembuat turnamen atau IO-nya. Bebas mau IO mau personal, yang penting kita istilahnya mengenalkan diri siapa kita sehingga orang yang dipropos untuk turnamennya itu percaya gitu, untuk proposal percaya. Nah, ini di sini simpelnya adalah untuk pengeluarannya waktu itu price poolnya adalah 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah ini kalau di ringgit berarti 3.500, 3.300 ringgit. Kemudian juara satunya 3,5 juta, ya ini pakai rupiah aja ya, 10 juta rupiah. Juara satunya 3,5 juta rupiah, juara dua aku bikin formatnya itu aku pinginnya 128 slotnya, pinginnya biar rame gitu, biar 128 kalau ambil dua slot berarti 64 tim, berarti kali 5 bisa 300 orang yang turnamen offline. Nah, pinginku gitu waktu itu di kotaku, di kota ya, my hometown. Dan aku pingin nggak hadiah juara satunya besar, tapi aku pinginnya juara satu sampai juara 8 itu banyak dapat. Jadi orang itu benar-benar ngerasa dapat semua gitu, juaranya banyak gitu. Jadi juara satunya 3,5, terus 2 juta, 1,5 juta, 1 juta, dan juara 5 sampai juara 8 adalah 500.000. Jadi biar lebih apa ya, lebih rame lah ya yang dapat hadiah gitu. Nggak cuma yang juara satu, dua, dan tiga aja. Itu kuotanya 128 slot, 64 slot. Oh ya, ini ada note-nya. Aku bisa bilangnya gini. Kalau ini adalah price pool dengan 128 slot full. Jadi kalau terpenuhi 128 slot terisi dari biaya pendaftaran, maka akan price poolnya fix 10 juta. Paham ya? 10 juta. Tapi andai kata cuman ada 64 slot, misalnya 68 atau berapa gitu ya, lebih dekat ke 64, itu price poolnya akan menjadi separuhnya 50%, karena ini apa sih namanya, slotnya juga terisi separuh, jadi price poolnya 5 juta, otomatis di sini 50% semua nanti 1.750.000, ininya apa 1.750.000, ini jadi 1 juta, ini 750, ini jadi 500.000, ini 250.000, 4 gitu. Nah, gampangnya gitu. Jadi ini adalah backup plan. Jadi plan pertama, the best plan A-nya adalah kuota 128 full, dan backup plan B-nya adalah 64 slot gitu. Jadi masa ya kalau 64 slot nggak terpenuhi ya, ya kita berarti salah di marketingnya. Tapi intinya adalah segini. Dan ini orang akan eh, apa nanti biaya pendaftarannya adalah 50.000 kalau nggak salah. Nah, di sini ada biaya panitia. Nah, itu 3 hari dan turnamennya 3 hari. Ini tempatnya gratis kalau yang di aku ini. Jadi tempatnya itu nggak sewa tempat, tapi dapat fasilitas dari kafenya. Jadi cuman butuh untuk bayar panitia selama 3 hari. Empat panitia, satu panitia itu 100.000, 100.000 ya, jadi 4 panitia 400.000, 3 hari, 3 kali 3 berarti 1,2 pengeluarannya. Terus piala sama plakat 300.000. Nah, ini ada SPG untuk sponsor karena nanti ada sponsornya, itu 500 ribu, ya cuma 1 hari SPG-nya soalnya.
sewa proyektor 50-100 ribu. Nah, pinginku ada caster dan ini ada yang ditonton biar kafenya rame gitu. Jadi pesan minum di sana juga ada pertandingan yang bisa dilihat gitu. Nah, total pengeluarannya adalah 12.600.000. Kurang lebih gitu rincian dari semua pengeluaran 12.600.000 kalau ambil dari yang ini 10 juta. Nah, terus dari pendapatannya pemasukan. Ini kan tadi pengeluaran, sekarang pendapatannya. Jadi biaya pendaftarannya adalah 100.000. Nah, 100.000, oh 100.000. 100.000 kalau 2 slot adalah 150.000. Targetnya kan 128 slot. Otomatis kalau satu tim daftar 12.800.000 udah terlalu dan nutup pengeluarannya, udah untung. Nah, tapi kan kita berpikir terjeleknya. Andai kata 128 slot dan semuanya timnya 2 slot. Berarti cuma terkumpul 9.600.000. Masih minus berapa tadi? 3 juta. Nah, ya kan? 12.600.000 ini pemasukannya 9.600.000. Nah, untuk itulah ketika ada 300 orang yang akan berkumpul, minimal 300 orang yang akan berkumpul di kafe itu, aku bisa majuin ke sponsor. Waktu itu dia sudah punya sponsor, yang punya kafe itu punya sponsor adalah rokok, mau satu sponsor 3 juta. Nah, aku bilang kalau misalnya pemilik kafenya itu sebagai pihak tempat dan sponsor, oh iya. Kalau itu pihak tempat dan sponsor, sedangkan pihak tempat dan sponsor, sedangkan aku sebagai manajemen IO-nya, aku maunya adalah ketika aku menghasilkan 9.600.000, jadi anggap kafenya itu free dan dia dapat keuntungan sendiri udah. Jadi aku maunya bergabung sama dia, aku masukin dana 9.600.000, dia juga harus dapat dana 9 juta juga dari sponsor. Sehingga kita dapat untung sama-sama. Nanti dari biaya turnamen itu kita bagi dua. Itu konsepnya waktu itu yang aku maju. Jadi targetnya dia adalah ketika aku mencari 9.600.000, dia mencari 9 juta. 3 sponsor 3 jutaan. Jadi bisa rokok, minuman sama apa gitu, atau 6 juta sama 3 juta bebas. Itu bentuknya apa aja nanti kita penuhi. Nah, total pendapatannya adalah 18.600.000. Profitnya adalah pendapatan dikurangi pengeluaran 18.600.000 dikurangi 12.600.000 pengeluarannya ini tadi. Kasarannya adalah pendapatannya adalah 6 juta dalam waktu 3 hari. Dan itu dibagi dua, manajemen itu kan dibagi dua, yang dari dia sebagai yang cari sponsor sama aku yang sebagai cari peserta gitu. Jadi masing-masing dari kita akan mendapat 3 juta. Itu udah lepas dari biaya panitia selama 3 hari. Nah, ini konsepnya untuk turnamen yang aku majuin ke kafe itu. Karena ya aku juga nggak mau aku cariin slot terus dia dapat ini, terus dia juga minta dari pendaftaran. Ya aku nggak mau, kan kamu nggak ikut-ikut cari pendaftaran gitu. Kecuali dia ikut sama aku untuk cari peserta gitu. Kalau nggak ikut cari peserta ya nggak istilahnya nggak fair gitu, karena dia sudah di kafe aja udah punya pendapatan sendiri gitu. Ini di luar kafe ya, apalagi kafenya nih 300 orang pesen kopi atau pesen es, misalnya untungnya udah 3.000 atau 5.000, udah 1 juta sendiri satu hari gitu. Dan orang nggak mungkin pesen satu kali gitu untuk satu hari, pesennya minimal 2 kali. Jadi kurang lebih ini adalah big picture, ada turnamen komunitas sekelas region atau city ya. Jadi kayak Sabah Cup, Sarawak Cup gitu. Kalau ini Malang Cup ya, My City Malang. Nah, dari sini aja gampangnya ada ini enggak, aku pengen tahu, ada pertanyaan enggak? Kalau bikin turnamen itu kayak apa? Ya gampang kan kayak gini sistemnya. Kalau nggak ada sponsor gimana? Itu pasti pertanyaan yang paling umum. Ya kalau nggak ada sponsor ya prize pool-nya dikurangin. Kan ini aku bagi dua ya, prize pool-nya jadi 5 juta. Prize pool-nya 5 juta nih, tapi targetnya harus 128 dan slotnya ini susah, agak susah.
biar untungnya besar buat kita. Misalnya dapat 3 juta. Aku soalnya nggak mau kalau susah-susah cari turnamen, mempersiapkan dua minggu, kalau satu hari cuma dapat 100.000, 200.000, ya buat apa gitu. Kalau dapatnya 1 juta satu hari, tapi aku persiapin 2 minggu, itu masih worth it lah. Waktu yang aku buang, usaha yang aku buang, nah itu masih berharga gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau untuk awal-awal, ya untuk awal-awal misalnya yang penting adalah kalau online nih, online online aja, ya ini bisa lah, ini 5 juta, ini jadi 100, ini jadi 64, harusnya ketutup, tinggal hitung-hitungan pendapat. Ini kan nggak ada nih pengeluaran ini. Cuman apa ya, online ya nggak ada sih, cuman desain doang paling pengeluarannya. Kalau online itu jauh lebih murah. Kalau online kan pengeluarannya cuma desain sama promosi paling yang paling susah. Kalau online adalah yang susah adalah promosi ke digital ini medianya. Itu kenapa tadi aku ngomong siapa tadi? Nasir ya. Harus follow siapa tadi yang tanya? Ya Nasir kalau nggak salah. Follow semua media. Oh ya Ropes ya juga. Jadi follow semua media dari esports. Kalau mau terjun ke esports jangan tanggung, follow semua medianya, benar-benar influencernya siapa dan timnya siapa aja itu harus tahu gitu. Aku nggak ngikutin Valorant, nggak main Valorant, tapi ya paling nggak tahu gitu. Oh sekarang itu lagi Valorant lagi ada kejuaraan dunia di sini. Oh paling nggak sekarang itu SEA Games gini. Oh ada Free Fire di sini. Oh ada PUBG lagi apa. Nah itu paling nggak tahu skinnya gitu, karena e-sports itu global. Jadi misalnya kita jadi mau manajer, nah, yang aku bilang tadi MLBB bisa nanti jadi manajer PUBG gitu, jadi minimal tahu sambil belajar gitu. Nah ini untuk turnamen region ada pertanyaan kira-kira untuk konsep gampangnya aja pengeluaran. Ini kalau yang offline cafe ya, ini Nggak, pendapatan nggak ada. nggak ada ya, jadi gampang banget ya kalau bikin turnamen. Ya, sistemnya konsepnya adalah sistem gugur, semifinalnya BO3 di hari ini sistem gugur sampai hari terakhirnya semifinal dan final aja. Hari terakhirnya. Jadi sistem gugurnya itu sampai berdelapan final karena 128 kan banyak banget gitu. 3 hari cuma 1 minggu. Udah gitu aja. Jadi ini untuk konsep yang regional. Gampang kan, semuanya harusnya bisa bikin. Yang susah biasanya adalah marketing karena nggak tahu. Kok aku cari tim yang ininya gimana? Ya itu, kenapa kok harus follow semua sosmed sosmed dari Instagram, Facebook dan segala macam. Dan harus mengenalkan siapa kita. Karena itu yang paling penting. Orang kan mau daftar ke kita karena percaya. Yang kedua adalah ini. Ini sebenarnya yang batch lalu saya sama ini, namanya teman saya adalah Andika Dwi Putra, dia bergerak di head of kreatifnya dari Mineski. Mineski adalah IO-nya, event manajernya dari MPL, dari MPL Indonesia. Jadi dia head of kreatif, aku kenal dari dia itu ketika aku waktu coach caster. Jadi dia sering ngarahin aku, oh Mas Kris sekarang ini ya, ininya gimana, auto winnya gimana, terus menurut prediksi Mas Kris tim ini sama ini tim mana-mana, karena dia mengolah informasiku nanti akan dijadikan informasi untuk ke publik gitu. Yaitu intinya kreatif untuk bagian brand turnamennya. Jadi turnamennya itu brandnya, MPL brandnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya slide-nya dia yang aku pakai karena aku juga nggak apa bingung juga kalau bikin slide sendiri dari sini karena bukan ranahku. Nah, tapi kurang lebih isinya aku paham. Nah, kontennya adalah ini isi-isinya ada konsep apa yang perlu kita persiapkan, apa yang kita lakukan dan discuss. Oke, jadi Mas Andika ini head of kreatif ya. Nah, ini creative writer awalnya. Terus ini dia portofolionya yaitu udah handle Mineski, itu Mineski Global itu yang basicnya di Filipina. Dia udah handle turnamen kelas AA atas 60 besar dan broadcastnya udah setahun udah 265 gitu, satu tahun kalender 265 broadcast Mineski. Ini benar-benar bagus sih manajemennya, kalau dari Mineski menurutku paling bagus
C. Aku nggak tahu kalau di Riot pakai apa kalau LoL. Nah, yang pertama adalah ini role of tournament dan league ya. Turnamen league which huge role in world esports gamers are connected to each other. Jadi targetnya dia adalah mengkonekkan gamer satu sama lain ya melalui turnamen gitu. But with turnamen and league. Nah, gitu. Jadi dengan turnamen atau league itu dia dapat mengkonekkan gamer antara mungkin dari pro player maupun ke gamer casual biasa. Ataupun gamer casual biasa juga saling bisa berconnect dengan bentuk fans dan community. It brings e-sport to the next level of engagement. Jadi maksudnya adalah orang rata-rata ikut turnamen ya cuman kejar prize pool. Dia nggak ada engagement itu apa ya? Action to call ya. Maksudnya action to call itu adalah sesuatu yang dia lakukan untuk turnamen itu gitu. Untuk membawa turnamen itu lebih sukses gitu nggak ada gitu. Nah, dari konsepnya dia ini MPL itu adalah bahwa publik yang nonton aja bisa mendukung MPL lebih sukses gitu. Istilahnya kayak gitu. Pasarnya. Turnamen and league bring competitive skin, entertainment business, career, or even art. Jadi dari turnamen yang dia buat pinginnya adalah competitive skinnya ada, entertainmentnya ada, bisnisnya ada, ya kan, karirnya juga ada dan seninya juga ada. Jadi dari MPL itu sebenarnya adalah 5 unsur yang pingin dipenuhi ya dari passionnya itu ya, kompetitif, entertainment, bisnis, karir, or even art. Kemudian having tournament and league gives the gamers a professional platform to compete on. Jadi membuat profesional gamer itu benar-benar ada platform yang untuk berkompetisi. Ya, it gives them validation, pushes them to advance their skill further, develop themselves. Jadi karena turnamennya itu terus-menerus ya, franchise kan. Nah, itu MPL itu bagusnya. Otomatis player akan tidak ragu-ragu untuk meningkatkan skill di setiap tahunnya. Educationally, events help bring the virtual world into reality. Jadi dari game bisa pun dibawa ke offline. Itu maksudnya. Oke, dari ini kayak konsep besarnya ya, big picture-nya buat MPL I think ya. Jadi kita mesti tahu, tadi kan aku udah jelasin tentang regional yang simple aja ya, money to money ya modelnya. Kalau ini beda gitu, kayak sudah masuk ke ranah branding gitu. Gimana caranya menggerakkan orang, menggerakkan gamers biasa. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah ketika MPL ini adalah dipersiapkan event dan konsep dan ideation. Ini adalah broadcasting dan show execution. Player talent dan head protocol pihak ketiga ya ini jatuhnya player gitu. Ini konsep kemudian pihak pelaksananya yang pihak kedua. Ini pihak ketiga player dan talent itu termasuk caster gitu ya. Host dan segala macam dan mungkin guest star dan segala macam gitu. Yang keempat adalah proposal, summary, and timeline. Jadi dari tiga pihak ini akan dibikinkan proposal, summary, dan timeline dan waktu untuk eksekusi. Nah, yang pertama adalah bahasnya adalah event concept and ideation. Nah, kalau kita fokusnya adalah duit di sini duitnya nanti. Jadi dia bahas tentang di sisinya dia kan, dari sisi branding dari MPL-nya. Yang pertama adalah cultivate. Cultivate itu adalah menumbuhkan ya. Itu kenapa gambarnya adalah apa ya? Ini apa sih namanya ini? Tumbuhan. We are bring to the positive spirit of esport all of our audience through our tournament broadcasting to make them wanting to be part of our ecosystem. Jadi ceritanya adalah dia ingin menumbuhkan kompetitif kompetitif ekosistem esports yang sehat dan positif dan membangun sehingga orang lain yang di luar itu akan ingin masuk gitu. Itu cultivate ya. Poin pertama, yang kedua adalah competence. Competence adalah improve the professionalism throughout all parts of our tournament streaming, creating the best
professional environment for audience to enjoy in our stream. Jadi improve profesional di bagian online ya, streaming, sehingga semua jangkauan dari uh, viewers, audience itu dapat dengan mudah untuk dan dapat enjoy dengan turnamennya dengan enjoy gitu, sebagai salah satu entertain ya. Di kompetensi itu kayak lebih ini udah menjaring masuk, kemudian kayak digodok gitu. Jadi kalau sudah masuk disuguhkan dengan yang streaming yang bagus gitu, istilahnya kayak gitu, dengan talent yang bagus, kasar yang bagus, dan poin-poin yang bagus. Kemudian compromise ya, compromise itu kayak improve-nya mungkin ya. Enhance, nah kan enhance all aspect of our tournament through collaboration with audience on stream, become more open in communication to enhance audience stream experience. Jadi compromise ini adalah wujud akhirnya. Jadi setelah orang nyaman, audiens nyaman menonton MPL, pinginnya adalah menggerakkan audiens MPL untuk melakukan sesuatu untuk lebih membumingkan juga turnamennya, sehingga nanti di season depannya akan lebih bagus lagi. Itu fokusnya MPL ya. Jadi fokus besarnya MPL di situ untuk idenya tadi, di sini adalah ide dan konsepnya adalah itu. Setelah menjaring banyak, kemudian mengentertain istilahnya, setelah itu mengimprove, dan mengimprove-nya itu dari yang audiensnya, bukan improve dari panitianya doang, tapi nggak cuma panitia tapi audiensnya diajak untuk bergerak juga. Our vision ya, visinya adalah our team will manage find way to create our event available offline or audience to watch, compiling agreement with government and finding the best suitable venue for our events. Jadi ceritanya ini dia mau bikin yang MPL yang kemarin ini, MPL 9. Dia pingin offline turnamen. Jadi visinya adalah gimana caranya yang sudah kena corona, kita kemarin-kemarin beberapa MPL itu 2 MPL, 3 MPL yang lalu itu selalu online, gimana caranya back to offline. Jadi dia berkolaborasi yaitu dengan government dan tempat event dan segala macam, supaya audiens yang di online dapat juga menyaksikan di offline. Itu visinya yang pertama. Yang kedua adalah creating a storyline and concept each week to enhance the audience experience watching our tournament, bringing new excitement on every week of our tournament to all of them. Jadi setiap minggu memang gitu sih aku ngeliatnya. Setiap minggu MPL ini ya, Mas Dika ini ya selalu bikin konsep mingguan. Jadi konsep mingguan, hari ini spotlightnya ada di Aura, minggu depan spotlightnya ada di RRQ, minggu depan spotlightnya ada di 2 minggu lagi ada di Onyx, 3 minggu lagi ada di Rebellion. Nah gitu diputar, dan itu membuat konsep yang berdasarkan based on fact atau based on history biasanya gitu, karena kan itu yang truly ya, yang truly truth ya, yang kebenaran yang mutlak istilahnya. Jadi dia selalu bikin headline mingguan. Jadi hari ini topiknya kita membumingkan tentang Aura, kita membumingkan tentang EVOS, minggu depannya kemudian membumingkan, nah itu mingguan. Yang ketiga, visi misinya adalah enhancing on how we would broadcast our tournament throughout the regular season and playoff, giving the new experience for all our audience. Jadi broadcastnya itu diimprove juga, jadi gimana caranya supaya lebih baik, intinya itu sih kalau di online-nya. Untuk broadcastingnya ini aku sendiri cuman pernah masuk studio broadcastingnya, dan memang banyak banget orangnya, ada 20 orangan kayaknya satu studio itu, nggak tahu isinya apa aja 20 orang itu, tapi ternyata di sini banyak banget ternyata yang itu, yang kenapa kok banyak orang, ternyata di sini bagiannya partnya banyak banget kalau di MPL ya, untuk sisi broadcasting. Kalau sistem gampangnya, kalau di region pengembangannya, kalau mau ada yang broadcasting juga ya live streaming gitu, live streaming gamenya gitu. Nggak ada casternya nggak apa-apa, ada panelisnya doang misalnya, kita akan pertandingan ini ya, bikin simpel-simpel kayak gitu juga boleh gitu. Awal cikal bakalnya MPL itu ya dari turnamen kayak komunitas gitu sebenarnya. Tuh, ini ujung terakhirnya, tadi itu ujung awalnya. Kemudian make the offline with audience concept
overcome reality. Intinya dia pingin offline dan akhirnya sudah sukses ya di MPL 9. Our team are on progress find the best solution to make our MPL season 9 execution this year available for our audience to watch it offline, creating new excitement for them on how to enjoy our series of event. Jadi offline dan series gitu. Jadi kecanduan untuk datang ke eventnya juga. Kalau yang aku lihat kemarin hype-nya sudah mulai ada, tapi belum maksimal. Aku ngelihatnya belum separah season 5 waktu aku nge-coach dulu awal-awal. Wah, itu benar-benar rusuh banget, bawa genderang dan segala macam. Kalau sekarang masih ya standar masuk tepuk tangan dan segala macam. Aku ngelihatnya di event offline-nya. The offline experience offer our audience, bringing the offline experience to our audience online. Atau fokus adalah graphic improvement, site content improvement. Jadi ya fokus besarnya adalah intinya di offline tadi. Untuk fokus lainnya, ada fokusnya adalah grafik yang lebih bagus dan ini ya set konten yang lebih bagus, jadi konten tambahan yang lebih bagus. Itu dari visi-visinya, dari satu sisi ya, satu season gitu. Untuk MPL season 9. Kemudian masuk ke ini apa ya? Ke partnya ya. Part-partnya itu kayak bagian-bagiannya dari MPL itu apa aja? Mungkin di sini dijelaskan secara garis besar aja karena dia juga nggak paham juga kayaknya bagian yang lain yang cuma sekedar tahu. All parts of execution to improve. Jadi untuk bagian-bagiannya adalah pertama adalah event management ya di sini enhance our preparation by focusing on certain items to create improve along the way by following the preparation timeline we create and manage. Jadi intinya adalah setelah kita preparation dan ini kita sesuai dari timelinenya yang diberikan dari istilahnya dari muntunnya dari MPL-nya itu ya udah ini menyesuaikan dengan timelinenya kita preparasi apa aja yang dibutuhkan dari sisi event ya mungkin dari sisi panggungnya kan apa segala macam karena offline itu kan yang susah adalah banyak fisiknya gitu jadi situnya kalau broadcastnya udah pasti lebih bagus karena sebelumnya dia udah pakai broadcast aja kan di season 8, season 7, season 6 gitu. Kemudian venue improvement, nah itu tempatnya kemarin aku ngelihat lebih ya bagus sih istilahnya kayak udah ideal gitu. Dan sayangnya yang aku kalau kalian lihat di MPL ID, kalau di MPL Malaysia mungkin lebih ini ya mungkin lebih terpisah ya. Jadi ceritanya itu aku ngelihat konsepnya kalau nggak salah kalau yang MPL ID itu biar fansnya bisa melihat reaksi dari timnya langsung. Jadi ngelihat langsung di stage-nya gitu. Tapi itu berdampak sama tim di situ gitu, kayak teriak-teriakannya dan segala macam dan vibes-nya itu benar-benar impact. Jadi waktu dulu itu aku benar-benar timku semua kena mental gara-gara bawa genderang, bawa Simba, bawa drum segala macam dulu untuk ngesorakin tim yang jadi lawanku waktu itu. Jadi Givam waktu aku di Givam dulu benar-benar nggak ada fansnya, jadi ya nggak ada yang teriak gitu. Awal-awal masuk ini apa franchise gitu ya, Givam belum ada fansnya. Nah di sini venue yang sekarang kurang lebih hampir sama, cuman kayaknya lebih tertata, nggak serusuh dulu sih. Jadi agak mundur, terus ada caster juga, jadi kayak lebih besar juga harusnya venue-nya. Harusnya sih ada studio yang lebih besar sebenarnya di Jakarta, cuman nggak kerja sama MPL Mas ya. Nah kalau di Malaysia itu lebih enak untuk sisi timnya, tapi lebih nggak enak dari sisi fansnya karena nggak bisa lihat kayaknya langsung ke e-sportsnya, ke e-sports timnya. Jadi nggak kejangkau. Kemudian yang ketiga adalah bagiannya adalah a more better streaming. Nah, itu jadi broadcasting lagi experience for audience watching offline and online. Jadi
Better streamingnya adalah bisa secara online-nya yang ditampilkan seperti biasa, secara broadcasting-nya maupun yang ditampilkan secara offline-nya, venue-nya itu yang menjadi daya tariknya di situ. Jadi banyak pilihan untuk shot-shotnya dari sisi broadcasting. Dan main improvement point-nya jadi yang harus diimprove dengan banyak itu adalah broadcasting, league ops, creativity dan run of show. Jadi league ops ini karena offline di situ. Nah, ini sempat ada drama juga yang FOSAE kemarin itu minta pause tapi setelah 10 detik baru di pause gitu. Nah, itu sebenarnya itu murni memang kesalahannya panitia sih aku bilang. Memang lama kalau mau minta pause sudah angkat tangan, udah woi minta pause tapi pertandingannya masih lanjut karena ada peraturan yang kalau war nggak boleh di pause. Nah, sedangkan musuhnya DC ya nggak bisa juga gitu. Diam aja. Kemudian creativity dan run of show. Jadi gimana caranya kreatifnya lebih bagus lagi dan show-nya lebih smooth lah kan karena offline harapannya gitu. Creating the same feel our previous year of tournament but bringing a greater experience and a more professional feel throughout. Jadi same feel ya dari yang turnamen yang lalu offline. Nah, itu yang aku bilang benar-benar offline tuh benar-benar booming gitu kayak bikin kita hype kayak dalam stadion kalau nonton sepak bola atau basket gitu ya. Nah, sama nonton e-sports itu juga gitu, teriak-teriak gitu fansnya. Nah, feel-nya sama tapi lebih profesional di pembawaannya gitu. Jadi targetnya dia di season 9. Ini contohnya stage-nya dan segala macam kanan ini. Nah, untuk mencapai itu apa yang kita lakukan? Di sini ada creative disease membaginya ada creative division, broadcasting and show division, league of division, talent and hospitality division. Jadi divisi-divisinya ada 4, kreatif, broadcasting, league ops itu untuk yang ini maksudnya dan talent dan hospitality untuk bagian talent. Nah, dia ceritanya nggak ini ya, nggak bicara yang lain ya, yang link dan ini nggak banyak, tapi di bagian kreativitas dan broadcasting. Jadi aku juga taunya dari situ juga kreativitas. Division adalah key visual Unreal, ya Unreal Engine side content. Jadi itu bagian-bagiannya, partnya. Optimizing, optimizing and utilization on streaming asset. Jadi meningkatkan streaming. Ya di sini ada set content, contohnya adalah yang di band, link, advertisement itu kayak bagian dari fact apa ya, fact yang terjadi di season itu apa aja. Kemudian ini GV itu kayak ya ini ada sesi yang guest star itu dari offline. Kemudian ini UA ya apa pembukaannya di game. Turnamen and league recognizing by KV. Kemudian engaging audience with wow factor from Unreal Engine. Oh, Unreal Engine itu maksudnya ini apa sih namanya After Effect ya gitulah. Pokoknya video yang Unreal ya, benar-benar video yang bagus banget biar orang itu takjub dan seneng gitu, kayak wow gitu. Jadi menimbulkan efek wow, wow, so cool lah. Nah, jadi dari MPL tuh pinginnya lebih wow gitu. Yang kita tahu LOL yang dulu menggebrak e-sports dengan naga itu kan, ada naga di dalam stadion dan nggak real itu. Nggak real. Look and tournament audience can get new insight from content. Jadi dari fakta-fakta yang terjadi yang terjadi itu dibawa lebih ke insight-nya. Jadi di dalam itu apa aja dan dikulik untuk data dan analisisnya di kontennya. Jadi kayak true fact-nya itu lebih dikulik lebih dalam. Kalau dulu kan turnamen itu cuman yang menang siapa, yang kalah siapa, sudah nggak peduli timnya siapa aja juga belum peduli gitu. Kemudian lanjut di tahun-tahun berikutnya dikenalkan ini timnya ini. Kemudian lanjut lagi di hero-nya ini. Wah, sekarang akhirnya sampai detail sekali kan, sampai link, Albert, ini gini kayak udah ada branding sendiri di tiap pemainnya. Nah, itu bagian dari ini nih.
MPL yang bikin, sehingga orang akan berpikir ke situ gitu. Dia mengarahkan audiensnya untuk ke situ. Nah, dia di sisi broadcast division dia sering take contact. Nah, dia jelasin sedikit ya. Broadcast dunia adalah to make the show more enjoyable for audience. Jadi pokoknya intinya show-nya lebih enjoy, to provide more data for audience ya. Jadi untuk melebih broadcastnya itu lebih banyak datanya juga. Jadi kayak ini ada persenan KDA, win rate hero dan segala macam. Dulu nggak ada kan, sekarang ada apa tower apa sih namanya tim yang agresif early dapat first key apa first block dan banyak yang main durasinya lama siapa. Nah itu fact kayak gitu dari data itu benar-benar disajikan ke broadcasting sekarang begitu. Jadi ada analis sendiri di bagian broadcast mungkin ya dia itu juga sebagian besar. Kemudian to make audience know what they watch. Jadi eh ini dari sisi caster, ya itu kenapa aku dulu di hire di season 8. Jadi casternya dulu itu nggak seberapa paham tentang in-game-nya. Nah, jadi di situ hire coach untuk caster. Jadi kita coachin. Jadi waktu itu casternya itu aku kasih tahu gimana caranya orang pro player dan tim e-sports itu berpikir gitu. Jadi ya dari sisi caster aja gitu, dari sisi maksudnya yang perlu diketahui oleh caster adalah nggak perlu pengetahuan in game yang banget detail-detail ya perlu, cuman audiens itu kadang ya udah bisa baca sendiri gitu. Tapi dia lebih tertarik ke arah timnya itu, rasanya gimana, tesnya gimana dan segala macam untuk tim e-sportsnya dan pemainnya. Nah itu yang aku lebih tekankan waktu itu di casternya, dan itu sekarang ya aku ngelihat benar-benar entertain, semua casternya benar-benar bagus dan improve semua. Jadi diarahkan audiensnya untuk tahu gitu dia tuh nonton apa, nggak cuman menonton enjoy aja tapi dia juga diedukasi kurang lebih kayak gitu dari edukasinya caster. Kemudian building story for the tournament. Nah ini ya mungkin ada storyline-nya. Jadi kayak MPL itu ada storyline-nya. Di tiap minggu itu mungkin yang aku bilang headline-nya itu fact-fact juga dari timnya. Dan to make it more interactive, jadi lebih menarik aja dari sisi broadcasting. Ini kurang lebih yang dilakukan oleh broadcasting division. Ya bagian live streaming itulah. Seribet ini konsepnya sih aku ngelihatnya, tapi ini memang mau nggak mau karena dia udah mencakup jutaan viewers, jadi dia benar-benar harus tahu viewersnya harus diarahkan kemana. Broadcast assets creation ini adalah asetnya broadcast di MPL. The best talent managing the live stream by focusing on the experience of our audience that are watching the stream. We want them to feel the excitement of the watching show more seriously and full enthusiasm following their favorite team compete. Jadi istilahnya adalah pokoknya membuat audiens itu lebih antusias untuk melihat ya, even nggak main pun, jadi tetap 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 antusias ya. Di sini ada banyak part of asset dari broadcastingnya ya, aset broadcasting ya kayak apa montage and bumper ya kayak untuk penutupan pembukaan. Nah di sini ada waiting screen, ada low thread itu yang middle set itu yang bagian bawah itu, terus ada standing klasemen. Nah itu playoff bracket yaitu bracket, jadi setiap hari itu ditayangkan sebagai informasi untuk audiens biar tahu mereka itu semuanya. Kemudian hari itu deathmatch, player line up, statistik, player head to head. Nah ini semuanya aset untuk ada talent prediction, ada prediction, key itu victory low lah, ini segala macam. Ini asetnya adalah untuk istilahnya lebih mengentertain, interaktif, memberi data, dan itu semua yang visi misinya yang tadi itu dituangkan di broadcasting aset sini sebenarnya. Ada transitionnya, sisanya ada transition, in-game split screen, yaitu dalam bagian ya, end credit, slide ending, safety screen, yaitu tactical pause dan segala macam. Kemudian champion dan
dan segala macam. Di sini banyak banget asetnya yang dipakai. Tapi kalau turnamen yang simple harusnya sih cuma ini doang ya. Dari sini aja ngetap langsung ketemu bracket di challenge ya kayak gitu mungkin awalnya kalau live streaming turnamen kecil awalnya. Nah, nanti akhirnya bakalan sampai ke sini. Jadi oh ya ini juga all asset will follow the main guidance from main icon and color palette. Jadi ini kayak gini gambarnya. Jadi semuanya akan unsurnya sama semua ya merah putih dan gambarnya adalah ini apa Bali ya kalau nggak salah. Ini salah satu budaya Indonesia lah budaya Bali. Kemudian dijelaskan di sini adalah League of Division sebagian besar ya di League of Division adalah wasit ya referee referee become the referee of the for the match and the one who decide issue based on rule book. Jadi yang penting adalah rule booknya itu dan di situ adalah referee bertugas sebagai istilahnya pembuat keputusan dari rule book jika ada kejadian yang terjadi gitu. Be a liaison between the teams and the league tournament organization. Jadi di sini karena offline mungkin dia sebagai sekalian ya sebagai apa ya penghubungnya tim dan IO gitu. Jadi kayak ya apa ya penghubungnya tim dan IO itu ketika turnamennya itu berjalan lah pokoknya. Yang menginfokan ke broadcasting ya karena istilahnya dari League of ini tugasnya selain referee dia juga info untuk ke broadcasting ya si ini gini nanti baru ke caster gitu. Kurang lebih kayak gitu. Biar casternya tahu karena kan tempatnya kan beda-beda kan nggak jauh jauh-jauhan jadi nggak bisa tahu nah dari situ pakai headphone ini sehingga bisa komunikasi collecting data from the teams for broadcast purpose jadi intinya adalah mengkolek data dari tim tugas sampingannya dari kick off untuk broadcast membantu broadcast lah istilahnya make sure all the teams can play in their peak performance. Jadi internet dan segala macam hal tentang kenyamanan di dalam eventnya itu adalah bagian dari League of Division. Kalau di dalam stage ya. Sum of roll point ya, tim has pause kuota, jadi ada kuota pause biasanya 3 kali dan itu lamanya 15 menit kalau nggak salah totalnya. Jadi kalau 1 menit 1 pause harganya 10 menit berarti sisa 2 pause dengan 5 menit sisa gitu. There will be remake if any bug issue. Jadi remake game hanya terjadi jika bug issue, bugnya dari turnamen dan itu biasanya emblem bug atau spell bug biasanya gitu dari turnamen untungnya itu yang remake sisanya biasanya nggak remake karena itu nanti unfair kalau nggak remake kalau remake karena strategi dan segala macam akan buyar semua nanti dari sisi timnya kalau di remake jadi kalau bikin turnamen jangan sampai remake nah itu yang bikin itu jadi no remake apa di rules book ditanamkan. Oh ya itu penting ada rules book-nya juga. Jadi ya rules book ya samain aja kayak basic turnamen online biasa. Nanti dikembangkan dari situasional kondisional gitu. Lama-lama akan lebih bagus rule book-nya. Kemudian yang keempat adalah talent division. Di sini aku pernah merasakan juga talent division karena pernah offline ya. Make sure talent, host, caster, analyst clearly about mengetahui what they do in this tournament. Jadi apa aja topik hari ini, misalnya kita ngomongin tentang Godiva, atau kita ngomongin tentang Albert atau RRQ atau EVOS yang lagi low streak atau yang lagi win streak atau Onyx yang lagi gimana, nah itu satu hari titelnya sama, semuanya akan sama gitu. Jadi nggak beda tema istilahnya. Jadi talent division itu adalah yang penghubungnya antara talent dan IO dan kreatif lah ya bagian kreatif itu kan ke broadcasting kemudian ke talent juga. Hold weekly meeting with all talent, evaluate and improving all their skills throughout the season by giving input and pointers on what they should do. Jadi ya improve dari tiap talentnya juga membantu supaya talentnya lebih bagus casternya. Jadi
seharusnya talent itu agensi dari berbeda dan harus yang improve dari agensinya, tapi ini juga dibantu dari sisi MPL-nya. Itu bagusnya MPL sih. Jadi casternya pun di talentnya itu talent kayak caster, analis dan segala macam itu di apa ya, di improve lah, apa sih namanya, biar kualitasnya lebih naik, dibantu untuk improve gitu. Itu kenapa yang hire itu bukan agensi luarnya waktu aku podcaster, tapi ya ini Mineski-nya yang hire aku gitu, waktu podcaster. We provide talent coach, nah itu, to share their knowledge and experience from coach perspective what to improve and bring the whole tournament show within MPL season 9. Tapi ujungnya jadi nggak ada coachnya season 9, aku tanya. Karena ya kurang perlu developing talent skill set ya, cast talent squad. Oh jadi casting aja, mungkin beberapa undangan waktu itu. Oke, ini dari talent division. Yang terakhir adalah hospitality division. Nah di sini jauh banyak improvement dari turnamen yang lalu-lalu dulu. Dulu ketika aku turnamen dimanapun itu pasti player coach itu nggak dapat ini, nggak dapat ruangan, nggak nyaman ruang tunggunya dan segala macam, sehingga nggak bisa peak performance. Di MPL aku ngerasakan baru hospitality division ini benar-benar penting gitu, karena dari pemain dan ini merasa nyaman, dapat briefing dan segala macam, ada ruang tunggunya, bisa nonton replay, ada map boardnya dan segala macam. Make sure the all tournament enjoy, kemudian fulfill all tournament needed to optimizing their performance. Intinya adalah supaya nggak underperform timnya, and give all the teams refreshment. Jadi di situ ada makanan, minuman dan segala macam. Disupport semua sama MPL. Give merchandise. Nah, itu yang juga bagus. Jadi benar-benar merchandise itu selalu dikasih sama MPL yang aku salut sih, bedanya sama turnamen-turnamen lain. Sama kayak ISL sebenarnya. Dulu ISL itu juga bagus banget. Kalau menurutku turnamen di Eropa, tapi Europe kan itu, ISL itu. Nah, itu bagus banget itu. Hospitality-nya bagus, ini bagus. Jadi turnamennya juga bentuknya elegan. Nah, itu aku waktu ngerasain di Jerman itu benar-benar nyaman banget buat playernya. Gitu. Jadi kita bisa peak performance di situ. Ini salah satunya bagian-bagiannya ya, snack, air purify dan segala macam. Nah, dari situ, nah ini mungkin topik pentingnya ya, big picture-nya adalah turnamen itu punya fokus, main fokusnya adalah bring the best-nya, kita berusaha terbaiknya, kemudian improvise ya, improve dari setiap harinya turnamen itu. Yang menjadi targetnya adalah continuity. Jadi yang ini yang menjadi ini yang sebenarnya aku bilang tadi ke Nasir tentang continuity. Jadi yang penting itu adalah bukan seberapa banyak kamu meraih juara sebenarnya. Juara ataupun achievement apa dan segala macam itu nggak penting ketika bikin tim. Tapi continuity, timmu itu selalu ada. Gitu. Ketika continuity konsisten ya ada terus dan orang itu loyal ikut terus, itu akan kayak apa ya, ya branding tersendiri gitu, kayak udah 1 tahun 2 tahun gitu udah orang nggak nonton MPL di cuma 1 minggu itu aneh gitu, kayak nonton bola lah kurang lebih. Kalau udah terbiasa nonton bola tiba-tiba nggak nonton bola itu kepingin nonton bola gitu, kurang lebih gitu. Kemudian fokusnya dari situ, kemudian evaluate and then berpikir untuk nextnya ya, sama long term strategi. Jadi untuk kedepannya untuk berpikir ke turnamen apa ke depan. Oke, post of league, make all the league of and tournament element happy with our event. Jadi ya semua elemen happy, contribute to make esports skin bigger and better. Jadi dilema yang terjadi adalah toksiknya banyak, tapi itu padahal sudah dikampanyekan oleh MPL, seluruh MPL untuk jangan toksik ya, lebih positif dan segala macam, jangan sampai dulu bahkan kalau tim yang ngalahin terus itu jadi IG-nya hilang dan segala macam itu dari oknum. Nah itu pengennya adalah lebih besar dan lebih bagus gitu. Nah,
Kemudian ini nanti kalau mau adalah bikin own event ya, event kita sendiri ya. Yang penting adalah konsepnya, timnya mau berapa, price pool, how to get budget. Nah ini kayak aku tadi itu jelasin how to attack participant. Nah ini tinggal marketingnya aja. Timeline of event, jadi waktunya kapan harus cocok, jangan sampai nabrak MPL ya kan, karena nggak ada yang ikut bakalan. What you want to achieve with this event, apa yang mau kamu dapatkan, and how to make your event continuity, jadi bisa berlanjut terus eventnya. Oke, jadi sampai di situ untuk ini. Sampai di situ untuk yang turnamen dan league-nya. Ada pertanyaan, guys? Untuk league dan turnamen? Kurang lebih kan aku udah kasih semua ini ya, gambarannya. Jadi dari yang paling mudah, yang community, sampai ke yang paling susah FPL. Gimana? Ada yang mau nanya? Siapa tadi? Khairul. Paham. Oh, paham ya, Robes. Jadi, ya, oke. What's Khairul? Buat tournament ni apa yang paling susah? Difficulty? Marketing, susah. marketing. Paling susah. Marketing? Ya. Karena kalau apalagi event pertama, orang akan berpikir kenapa aku harus ikut turnamenmu. Misalnya, prize poolnya 5 juta, tapi pendaftarannya gratis. Ya kita nggak untung, banyak yang daftar gitu. Kalau kita cari untung dari situ, untuk nutup 5 jutanya gimana gitu. Nah, pendaftarannya dimahalin, orang belum tentu percaya, belum tentu turnamennya jadi, belum tentu hadiahnya dikasih. Jadi yang paling susah adalah marketing. Kemarin itu aku sempat bantu anak college di Indo ya, cewek ya, aku bantu, aku jadi gestarnya. Masih minggu depan sih turnamennya. Jadi dia udah promosi 1 bulan lebih, itu turnamennya yang daftar cuma 4, ya ampun. Dari targetnya 64 yang daftar cuma 4. Waduh, ya aku mau bantu ya gimana, aku udah bilang sih, ya susah, kamu harus tampilkan, padahal itu didukung sama kampusnya gitu. Karena di situ cuman slide ini doang, apa sih namanya, desain poster doang, ya orang mau kasih uang ke sana ya takut gitu. Mungkin sama kayak coaching klinikku juga sih, nggak terlalu banyak gitu kan, belum terlalu banyak rame karena orang belum tahu aku, tapi yang ikut itu rata-rata orang yang udah percaya gitu, udah tahu gitu. Nah, mungkin harapannya adalah kelas kedua nanti, batch kedua nanti aku bikin coaching klinik itu jauh lebih rame karena orang udah tahu ada coaching kliniknya dan jalan gitu. Jadi marketing sih paling susah, karena aku pun ngerasain bikin coaching klinik yang di Malaysia itu diikutin sampai 30 sampai 50 orang, di Indonesia 20 orang aja nggak sampai. Nggak sampai 20 orang. Jadi menurutku marketing, apalagi Indonesia, susah. Banyak marketnya tapi banyak yang susah percaya, harus bangun branding dan itu long term gitu. Ada lagi mau tanya, Khairul? Panitia. How to get the qualified panitia? Panitia nggak ada ya, jujur aja ya. Pokoknya paham tentang konsep turnamennya aja, paham gamenya aja ya. Kalau panitia nggak paham game ya susah. Paham rule book sekali lah. Ya, paham rule book, paham format turnamen, jadwal dan segala macam. Udah itu aja, nggak ribet sih panitia. Panitia gampang kok. Yang paling susah adalah marketing kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu marketing nggak susah karena ada sering offline gitu, tinggal bikin, ya udah gitu. Kalau sekarang kebalikannya, karena semua online, turnamennya online, semua itu banyak rawan penipuan dan segala macam. Belum tentu belum, karena banyak turnamen bodong sih kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia kayaknya sih enggak sih, orangnya enggak tipu-tipu gitu. Di Indonesia banyak sekali. Jadi harus benar-benar mereka percaya dulu siapa nih yang bikin turnamen dan rugi enggak kalau ikut turnamen. Ada pertanyaan lagi? Sir, Ya. our own tournament punya rule book kena follow tak macam yang establish macam MPL punya rule book?
Nggak perlu, karena kalau turnamen kecil disesuaikan sama MPL malah nggak sesuai, Khairul. Nangkep nggak maksudku? Karena MPL itu terlalu strict, kamu terapkan di situ jadi nggak apa ya, nggak fleksibel gitu. Mending ya turnamen regional ya rulebooknya regional, pemain komunitas ya rulebooknya komunitas gitu. Yang sewajarnya. Kalau MPL itu rulebooknya panjang banget itu kalau nggak salah aku pernah baca itu berapa puluh poin gitu. Aduh, 20 30 poin apa 20 poin gitu. Pokoknya ribet banget dah. Nggak perlu sampai gitu. Yang penting kita fair aja. Jadi rulebook yang biasa standar-standar aja, nggak boleh bug, cheat, nggak ada remake, nah kayak gitu-gitu. No pause gitu. Rata-rata kalau online itu no pause, udah nge-lag bukan tanggung jawab panitia, ya udah kayak gitu. Karena kalau kita perhatiin nge-lag, pause gini, makin ribet pasti. Karena nanti akan dibikin untuk sama pemain timnya itu nggak bertanggung jawab, dibikin pause-pause sesuka hati dan segala macam. Ya, paham kan maksudku Khairul? Jadi nggak bisa kalau menyesuaikan dari MPL karena beda. MPL itu pemainnya, timnya isinya orang-orang terdidik. Jadi rule book-nya pun lebih detail tapi lebih masuk akal. Tapi kalau diterapkan di komunitas itu nanti dijadiin cari celahnya lebih gampang gitu. Jadi cari aja yang rule book yang sesuai dengan komunitas itu. Jadi ya biasanya no pause, ya lag gak ditanggung, jadwal itu karet 10 menit maksimal, habis itu WO dan segala macam. Kalau MPL nggak ada 10 menit WO gitu. Nggak ada. Nol. Dulu pernah tuh telat 1 jam kalau nggak salah. Itu baru di WO. 1 jam. Dulu kalah 2-0. Siapa itu dulu ya? Aura kalau nggak salah. Ya, Aura kalau nggak Bukan salah. Aura, bukan Ruf ya? Aura sih ingatku. Yang di WO itu. Telat 1 jam. Aduh, tolol banget anjir. MPL telat 1 jam. Iya itu tolol banget itu. Waktu itu bukan aku sih. Setelah aku nggak ada kan. Habis itu telat. Wah itu tolol banget. Marah-marah itu pasti. Highway Jam. Oke, apalagi Kairul? Tanya apa aja dah, bebas. Yang penting, wow tak boleh pause. War, nggak usah. Jadi kalau turnamen komunitas nggak ada pos aja sekalian. Karena nanti kalau ada pos malah ini jadi berantakan. Nanti di grand final, soalnya kan nggak ada wasit, gitu loh ceritanya. Kalau ada wasitnya nggak apa-apa, ketik P dulu. Nah, itu kayak gitu. Itu kalau cuman di semifinal dan final misalnya kayak gitu. Tapi kalau di 64 besar gitu kan nggak ada wasit tuh rata-rata. Siapa mau ngawasin 8 tim lagi tanding bareng-bareng? Wah, musik. Gitu. Nanti rata-rata udah turnamennya auto berjalan, ya online, kirim screenshot. Nah, itu udah gitu aja. No pause. Udah. Ya kan nggak bisa pause, orang nggak ada referee-nya juga. Kan nggak ada yang boleh di room. Gitu. Ayo. Kalau ada yang di room satu kan jadi mata-mata nanti. Itu takutnya malah udah pakainya ribet jadinya. Mending turnamennya tuh yang simple yang kayak komunitas biasa karena hadiahnya juga bukan yang besar banget gitu. Kecuali hadiahnya udah skala nasional nih. Nah, kayak ini ada turnamen baru nih, 75 juta. Itu turnamen skala nasional. Nah, itu kan banyak tuh panitianya, ada 10, ada 15 gitu. Nah, itu bisa ngawasin. Tapi kalau turnamen yang komunitas kita bikin sendiri cuma 2 orang atau 1 orang sendiri bikin udah nggak usah, udah gitu-gitu. No pause. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nasir dan Ropes?